Dan kita udah tahu He is God the Almighty and the spiritual God that already reside sudah di dalam diri kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana kedatangannya? Banyak pertanyaan soal ini. That is a divide untuk dipisahkan. One thing we understand, we believe in Christ. On the other side, kita merasa, oh yes, we are waiting for His coming. That is the very general everywhere. Kita menemukan pemahaman itu. Mari, saya ingin mengajak ini hari supaya kita membuka, bukan soal bukan soal perdebatan, tetapi just try to saling isi supaya kita fill in our understanding seperti tadi yang dikatakan, supaya kita bertumbuh dengan baik di dalam Dia. Nah, He is the one that already finished, already get everything through within us. Nah, mari kita sama-sama renungkan, yaitu tidak lain, kapan sih revelation-nya mengenai ini? Coba kita lihat dari ayat-ayat ini. Dikatakan sesungguhnya, Matius 16, ini materi semua ada, don't worry, tidak usah dicatat. Nanti kalian bisa Bapak Ibu bisa miliki secara, nanti bisa renungkan kembali sendiri juga. Sesungguhnya di antara orang yang hadir sini tidak akan mati. Anak manusia datang dan sebagai raja di dalam kerajaannya. He already became king and came within you. Nah, inilah antara yang hadir yang ada yang belum mati. Itu kan revealing about the timeline. Timeline is no longer still waiting and waiting. That is already done. Apa di antaranya yang hadir yang belum mati sudah datang itu siapa? Nah, coba nanti kita lihat. Ini menyinggung salah satu disciple-nya, yaitu Yohanes itu. Yohanes itulah satu-satunya yang nanti berhubungan dengan runtuhnya bait suci itu, yang hidupnya bukan tahun 70, bahkan tercatat 100-an tahun umurnya. So that he is the one yang sebelum meninggal sudah menyaksikan kedatangannya itu. Lukas 9 juga mengatakan itu, sesungguhnya sudah hadir, ada yang tidak mati sebelum kerajaan Allah datang. Ini ayat demi ayat perlu kita simak dengan baik. We just cannot ignore. Kita nggak bisa mengabaikan, melewatkan itu, tapi just follow the conventional, the traditional understanding. We have to renew our mind. Ini mengajarkan, apalagi ini hari dengan dunia teknologi medsos begitu luas, begitu banyak. Open up our mind so that we really go deeper. That is what keinginan Tuhan, supaya kita bertumbuh dengan benar, dengan baik di dalam Dia. Nah, inilah ceritanya. Yohanes 21, yaitu ini ada ayat yang terakhir Yohanes, ya kan? Nah, Petrus agak sedikit, is sangat temperamen, and sedikit quote-unquote, kalau saya lihat baca di dalam ayat ini mungkin agak sedikit ada rasa jealousy-nya, ya kan? Dia mengatakan begini, murid itu melihat murid itu, dia lalu kepada Tuhan, apa akan terjadi dengan dia ini? Dia ini karena mepet, deket sama Tuhan terus, kalau duduk juga berdampingan, ini tuh terus menyandar ke dadanya dan sebagainya, kita tahu semua. Nah, Tuhan menjawab, ya kan? Ia tinggal hidup sampai aku datang. That is his own very firm statement. Jadi dia ini, Yohanes, akan hidup sampai aku datang. Nah, datangnya kapan? Nanti kita akan melihat betul-betul dia datang. Nah, kalau Petrus, Paulus, semuanya akhirnya terpenggal semuanya oleh karena pelayanan menjadi martir sebelum kedatangan resminya, yaitu di atas runtuhnya bait suci tahun 70. Nanti kita akan melihat ini. Nah, inilah satu manifestasi confirmation dari firman Tuhan sendiri mengatakan kedatangannya itu. Jadi jangan ragu-ragu untuk menantikan, nanti belum dan sebagainya. Tidak, it is no longer like that, gitu loh, iya kan? Nah, maka itu coba kita lihat ini. Nah, inilah tertera origin dari Daniel. Daniel di dalam satu malam melihat penglihatan, yaitu datang dengan awan-awan. Awan-awan revealing about the glory, about kemuliaannya Kristus, dengan sejumlah malaikat yang besar, seperti Ibrani 11 mengatakan, orang-orang yang beriman itu seperti diiringi dengan awan-awan, yaitu karena
karena nama mereka, pelayanan mereka yang begitu baik, makanya diiringi dengan awan-awan malaikat-malaikat. Ini adalah ungkapan-ungkapan arti-arti rohani yang dimanfaatkan di situ. Nah, seperti anak manusia datang kepada yang lanjut usia, yaitu sang Bapa sendiri untuk menghadap kepadanya. Nah, inilah sebutan ini, datang dengan awan-awan, anak manusia. Ini terkutip dari Daniel, yang akhirnya dalam perjanjian baru terkutip banyak hal oleh Paulus juga. Ini kira-kira backgroundnya ada di situ. Nah, dari situ mari kita melihat apa sih asal usulnya, timeline-nya itu kapan. Nah, kita melihat dengan jelas ada 3 pasal dalam perjanjian baru yang sangat-sangat jelas untuk menerangkan hal ini. Matius 24, Markus 13, dan Lukas 21. Tiga-tiganya seluruh pasal itu nubuatan Tuhan Yesus sendiri bercerita tentang kedatangannya Dia. Nah, untuk itulah kita lihat dari yang pertama dulu, yaitu ayat yang kedua. Biarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Ini awal dari semuanya sewaktu Tuhan Yesus membawa muridnya lewat di hadapannya bait suci. Tahu-tahu Tuhan Yesus mengatakan, lihat bangunan ini sebentar lagi satu batu tidak ada di atas batu, semuanya akan diruntuhkan. Wow, ini statement membuat muridnya terkejut. Makanya ayat selanjutnya dikatakan, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Yang akan terjadi tentunya menyangkut apa? Satu batu tidak ada yang di atas batu yang lain, yaitu mengenai runtuhnya bait suci itu. Kapan hal itu terjadi? Pertanyaan muridnya. Dan, nah ini dengan kata nyambung, dan ini penting, ini menandakan ayat yang dengan dan sebelum dan sesudah dan ini erat hubungannya yang tidak terpisahkan. Di sini dikatakan, dan apakah tanda kedatanganmu? Wow, there is 2 related event which is unseparable, yang correlate and link together at the same time, means that runtuhnya bait suci itu correlate dengan kedatangannya Dia. Disambung lagi yang ketiga, dannya ini yaitu tanda kesudahan dunia. Tanda kesudahan yang sebetulnya dunia ini maksud yang sesungguhnya ini adalah G, yaitu bukan dunia secara fisik, tetapi kapan itu kesudahan zaman. Nah, itulah age di dalam English itu sebagai itu. Nah, 3 pertanyaan inilah yang mendasari semuanya ini supaya kita tahu. Coba kita lihat dari apa yang di dalam Bible sendiri tertera dengan jelas dari subtitlenya aja. Ini kan Matius 24 dikatakan mulai ayat yang pertama ini khotbah tentang apa? Akhir zaman. Is it still we are waiting for akhir zaman? Atau ini khotbahnya ini diteruskan apa? Bait suci akan diruntuhkan. Akhir zaman dan runtuhnya bait suci, itulah yang terkonek jelas sekali di dalam subtitle apa yang tertulis di dalam ayat ini. Iya kan? Ini dalam Markus 13 sekarang. Sama juga khotbah tentang akhir zaman. And then what is the next? Bait Allah akan diruntuhkan juga. Jadi subtitle demi subtitle di dalam Bible dan itu sendiri sudah menyatakannya demikian. Coba kita lihat sekarang Lukas 21. Agak sedikit beda, tetapi dikatakan tentang runtuhnya Yerusalem. Nah, ini dikatakan soal Yerusalem. Sama, terus akhirnya menjurus kemudian ayat-ayat yang 20-an sekian ini kedatangan anak manusia. Runtuhnya Yerusalem, kedatangan anak manusia. Jadi tiga-tiganya ini semua menyinggung, menulis kepada hal-hal yang sama. Maka itu tidak heran kita mengatakan, nah ini seperti ini katakan, Ibrani pun mengatakan, jadi pada zaman akhir ini, Ia, siapa ini Ia? Telah berbicara kepada kita. Siapa Ianya? Kristus, puji Tuhan. Kristuslah telah berbicara kepada kita. Ianya ini adalah sang Bapa yang mengutus, artinya gitu. Berbicara kepada kita dengan perantara anaknya. Jadi perantara anaknya ini berbicara dengan kita ini, itulah pada zaman akhir.
So ayat demi ayat untuk meneguhkan semuanya ini supaya kita tahu bahwa semuanya itu seperti apa yang dikatakan. Nah, coba kita telaah lebih lanjut dari apa yang tertera di sini. Tadi itu kan bait suci akan diruntuhkan bla 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 bla, terus kemudian sampai ke tentang runtuhnya Yerusalem. Ini masuk ke ayat 20 sekian. Nah, ini seterusnya. Nah, ini Yehuda larilah melarikan diri ke pegunungan, jangan ke Yehuda. Ini artinya apa? Ini peringatan demi peringatan Tuhan Yesus yang sudah sampaikan. Jangan masuk ke Yerusalem. Bahaya sebentar lagi akan runtuh, akan diserang, akan dihanguskan, akan diruntuhkan semuanya itu. Makanya larilah ke gunung. Inilah ayat yang sudah tertera dengan jelas event-event apa yang akan terjadi. Jadi ini saya kasih panah ini supaya kita teruskan saja ini kedatangan anak manusia di dalam ayat 27 ini. Nah, dari situlah tertera itu kedatangan anak manusia di atas awan-awan. Jadi ini semua urutan dari apa yang tadi katakan dari awal Lukas 21 sampai menyatakan kedatangannya dia ini. Jadi ini jangan ini lagi, bahkan diteguhkan di sini sesungguhnya angkatan ini belum berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Jadi confirmation after confirmation, angkatan ini sebelum berlalu semuanya ini sudah terjadi. Angkatan yang mana? Angkatan tentunya pada waktu itu, angkatan zamannya Tuhan Yesus, zamannya murid-muridnya sewaktu Tuhan Yesus menyampaikan firman ini. Nah, ini semua inilah yang menandakan bahwa semuanya ini sudah jelas sesuai dengan apa tujuannya itu. Banyak orang mempermasalahkan 1 Tesalonika. Coba kita simak sama-sama untuk kita mengetahuinya. Ayat ke-14 mengatakan gini, sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan datang dari surga, mereka yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan. Karena apa? Yang di dalam Kristus itu akan bangkit. Itu sudah tertera di mana? Di dalam Yohanes. Jadi pada akhir zaman itu aku akan membangkitkan mereka. Maka itu Efesus 2 ayat 6 mengatakan kita ini dulunya sebagai orang mati karena dalam dosa, sekarang sudah dibangkitkan. Roma 6 ayat 3 sampai 5, yaitu bukankah kita tahu bahwa kita ini bersama-sama dengan dia apa? Dikuburkan, dibaptis dalam kematiannya, dikuburkan, dan sama-sama kita dibangkitkan. Ini semua merujuk arti rohani bahwa kita ini sudah dibangkitkan. Bukannya kita ini masih menunggu nanti secara spiritual. Kita ini sudah tidak mati lagi. Maka itu Yohanes 11 ayat 25-26 mengatakan bahwa bagi orang yang percaya tidak akan mengalami kematian. Karena apa? Kita ini betul-betul bersyukur. Sadarilah, sungguh Tuhan itu luar biasa. Kita ini sudah tidak akan mati lagi karena kita sudah di dalam Kristus. Jasmani boleh selesai di bumi ini, tetapi seterusnya kita akan melanjutkan di dalam kekekalannya bersama dengan Dia. Kita beri tepuk tangan untuk Dia. Puji Tuhan. Inilah pemahaman yang penting. Sama seperti ini, kita yang mati ini akan dibangkitkan dan seterusnya. Kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan Dia. Diangkat inilah yang banyak misunderstanding-nya terjadi. Coach up, Inggrisnya dikatakan harpazo, itulah bahasa aslinya. Harpazo itu bagaikan apa? Diambil, dialihkan, bukan angkat secara fisik naik ke langit, naik ke surga, naik ke mana? Bukan. Seperti apa? Contohnya di dalam hal ini tuh banyak ayat yang tertera. Ini penjelasan banyak sekali. Tapi mungkin kita nggak ada waktu untuk ceritakan semuanya ini. Nah, ini aja coba lihat. Kemenangan rohani, penyikapan Kristus, tetapi tidak ada hubungannya dengan pengangkatan fisik. Ini adalah Tesalonika 4 ayat 17. So, tidak ada masalah soal pengangkatan fisik. Itulah yang dimaksud dengan semuanya ayat dari 1 Tesalonika ayat 17 ini.
Nah itulah semuanya, banyak penjelasan ini mungkin bisa diteliti lebih lanjut. Mungkin kita bisa menemukan hal yang lain, misalnya dalam hal apa, 1 Korintus 51 yang mengatakan kita tidak akan mati, semua akan dirubah nah memang karena kedatangannya itu membawa kehidupan, makanya kita bersyukur setelah 2000 setelah kedatangannya itu kita semua menjadi orang yang hidup di dalam Dia karena kita percaya kepada Dia. Maka itu 52 nafiri yang terakhir. Nafiri itu melambangkan apa? Nafiri itu melambangkan bait suci. Karena event-event yang ada nafirinya itu di bait suci itu, ini sudah ditandakan yang terakhir. Yang terakhir sebelum runtuhnya bait suci. Nah itulah ayat ini ditulis, sebab nafiri akan berbunyi, orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, untuk semuanya akan dirubah menjadi hidup. Itulah menandakan runtuhnya bait suci, nafiri yang terakhir. Setelah itu udah gak bunyi lagi, Dialah datang yang merubah kita semua, sudah tidak akan binasa dan selalu di dalam hal yang hidup. Banyak sekali. Maka itu di sini dikatakan Galatia 6 tadi itu sudah dikatakan. Nah, Galatia 3 ayat 3 menjadi satu peringatan bagi kita. Apakah kita sebodoh itu? Kalau kita sudah mulai dalam roh, kita jangan maunya at the end itu kita masih expect dengan apa? Dengan kedagingan itu. Tidak lagi. Inilah Galatia 3 ayat 3, supaya kita consistently carry through with our spiritual understanding to understand deeper and deeper about apa? About His word, about Christ. Nah inilah kepentingan semuanya ini yang perlu kita adakan ini. Nah inilah poinnya yang Februari pernah saya sampaikan. Status kita tuh gimana sih? Banyak yang salah jalan tapi merasa tenang aja. Karena apa? Banyak teman-teman yang sama-sama ikut salah. Jadi kita merasa comfortable aja, oke aja, ikutin aja. Bukan begitu. Beranikah menjadi benar meskipun sendirian. Nah ini menjadi tantangan kita semua. Renungkan baik-baik supaya kita betul-betul bermakna dan berkenan di hadapan Dia, supaya kita berbuah. Itu yang diinginkan Tuhan. Mina ini berhasil untuk berbuah, talenta ini berhasil untuk berbuah, supaya kita benar dipuji dan bukan dicampakkan, bukan di-reject, bukan diapakan. Pemahaman ini penting sekali supaya kita membawa keutuhan pemahaman kita di dalam Kristus. Kita jangan melihat hanya satu segi atau partial atau belum sebagian masih nanti. Tidak, all the verses, ayat-ayat sudah menjelaskan dengan baik adanya semuanya ini is already seperti apa yang dikatakan di atas kayu salib. It is finished. Semuanya sudah selesai. So with that in mind, supaya kita benar-benar semuanya ini mendatangkan semuanya dengan baik. Terakhir, Kisah Rasul 1 ayat 11. Ini banyak pertanyaan orang yang mengatakan, ini loh menandakan bahwa Tuhan Yesus ini belum datang. Nah, coba kita simak baik-baik sama-sama. Hai orang-orang Galili, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Ini kalau tanda tanya, tanda seru gini dan agak sedikit teguran. Ini kira-kira kalau kita selalu melihat ke langit untuk menantikan kedatangannya ini, sikap-sikap begini ini dibenarkan apa enggak? Tentunya tidak, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Ini teguran ini. Orang Galili, kamu kok kenapa melihat ke langit? Ini kan waktu Tuhan Yesus naik ke surga, terus masih menatap ke langit ini. Ditegur sama malaikat, mengapa kamu lihatnya ke langit? Nah, terus dikatakan sebetulnya ke surga ini lebih tepat karena ini heaven. Sebetulnya Inggrisnya bukan langit sky apa gimana, bukan. Nah, dia yang meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Wow, dengan cara yang sama inilah yang perlu kita simak dengan baik-baik. Ingat, Tuhan Yesus pada naik ke surga itu dalam kondisi sebagai roh, karena dia dibangkitkan dalam roh. Inilah dia diangkat naik ke surga. 40 hari is a special purpose, supaya dia menyatakan diri kepada muridnya, supaya muridnya akhirnya setuju dan percaya dia itu Kristus. Bayangkan kalau dia tidak menampakkan 40 hari itu, apa yang akan terjadi kepada Christianity today?
there is no longer in existence. Karena semuanya udah kececer, udah nggak tahu mau kemana, udah hancur lebur iman mereka. Begitu Tuhan Yesus menampakkan diri, walaupun dengan wajah yang beda-beda, itu dikatakan sampai membingungkan, tetapi akhirnya mereka tahu bahwa dialah yang Kristus. Karena apa? Kalau dia datang dengan segala babak belur, luka-luka ini, oh pasti muridnya percaya. Tetapi dia justru menampakkan dengan muka yang beda. Karena apa? Dia sudah dalam roh, bersih mungkin, bersinar bahkan dikatakan. Is no longer seperti yang dulu waktu masih di atas kayu salib itu. Nah itu membingungkan banyak. Tetapi akhirnya itulah mengkonfirmasikan bahwa He is the Lord, He is Christ, the resurrected Christ, untuk kepada murid-muridnya itu semua. Nah, makanya di sini dengan cara yang sama, coba kita lihat sama-sama. Satu hal, apa yang terjadi di dalam di dalam kedatangannya dengan cara yang sama ini, dengan background, karena ini menandakan apa? Menandakan baptisan Roh Kudus. Di dalam ayat 5 Tuhan Yesus mengatakan kalau dia akan datang dari tempat yang mati untuk membaptis Roh Kudus. Pertanyaannya, yang membaptis Roh Kudus itu yang bisa siapa? Apakah murid-murid? Apakah ini? Kita tahu semua Yohanes Pembaptis mengatakan inilah dia orangnya. Membuka tali kasurnya dia tidak layak. Dialah yang akan membaptis roh dan api. Dialah sendiri. He is the only one. No anybody else can do that. Not any single hamba Tuhan apapun, tidak ada. Karena He is the Spirit, He is the one Himself baptized with the Spirit itu. Nah itulah makanya di sini dikatakan dialah yang membaptis dengan Roh Kudus. Semua ayat ini sudah tertulis dengan jelas. Nah in connection dengan itu, itulah terjadi apa yang di dalam hari Pentakos itu. Nah dari hari Pentakos itulah di sini dikatakan tiba-tiba turun dari langit from heaven. Inggrisnya consistent. Go into heaven and then now with the sound from heaven came down. Nah ini cara yang sama yang dimaksud dari sama-sama dari suatu bunyi tiupan angin yang keras. Nah ini apa yang terjadi? Baptisan Roh Kudus. Siapa yang datang yang melakukan baptisan ini? Ya Tuhan Yesus sendiri itu. Nah inilah untuk kita memahami secara yang lebih jelas di dalam arti rohaninya. Karena ini event adalah event dengan apa yang terjadi di situ. Sampai ke ayat yang ke-7 dikatakan semua tercengang-cengang karena mengatakan apa? Yang berkata-kata glossolalia itu, bukankah mereka ini orang Galilea? Kalau tadi dikatakan tegurannya itu, hai orang Galilea, ya kan? Dengan cara yang sama, betul. Terjadi baptisan Roh Kudus, Tuhan Yesus datang dari surga membaptis di kota di daerah Galilea karena dia tercatat dengan orang Galilea itu. Dengan demikian ayat itu tergenapi, yaitu sewaktu hari Pentakos Tuhan Yesus turun membaptis dengan Roh Kudus di lingkungan orang-orang Galilea seperti apa yang dikatakan di dalam ayat 11 itu. Begitu. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, dan mungkin ada question yang lain, silahkan tanya. Nah ini sedikit catatan, di sini dikatakan kedatangannya ini udah dinubuatkan dari dulu. Wah ini nggak bisa digedein. Ini tahun berapa? Belasan tahun sampai terus di sini. Sampai di sini ada Martin Luther juga pernah prophesy, bikin bukunya tercetak dengan jelas. 1600 tahun itu Kristus akan datang, but at the end is fail. Ya kita nggak menyalahkan, bukan orang itu semua perfect, ada yang keliru, tetapi yes, we should not do repeatedly out of all those so many mistakes, yaitu mengenai prophesy about His coming.
Ini semua banyak sekali. And then in the next pages ada semua lagi. Ini beberapa. Indonesia pun juga kita tahu ada berita soal bulan merah apa segala macam. Ini itu ya semua sekarang udah lewat. Mungkin another reason akan keluar. Jadi kita jangan dibingungkan Bapak Ibu sekalian. Saya emphasize Efesus 4 ayat 12. Karena apa? Kita ini satu hati, satu iman. Biarlah kita diperlengkapi oleh apa? Pemahaman yang benar, dengan iman yang benar, pegang teguh, yaitu apa? Pengenalan kepada anak manusia itu, yaitu segalanya itu kita tertuju kepada Dia, supaya kita jangan diombang-ambingkan oleh berbagai angin pelajaran-pelajaran, bahkan penipuan atau siasat atau ini itu hal yang lain. Tetapi semuanya biarlah kita bertumbuh mengarahkan kepada Dia, supaya kita pegang teguh apa yang menjadi dasar pemikiran kita semuanya ini, supaya kita benar-benar baik. Dan tidak lain, buku banyak sekali yang sudah dilakukan fulfill prophecy, bahwa ini semua detail ada hal-hal ini. Semuanya, this is all it is not from my own understanding, tetapi those are the good reference, bisa dilihat. All those book yang ada semuanya ini talking about Jesus is in me. Anna Graham, which is Billy Graham punya daughter, of course, The Last Day According to Jesus, dari Sproul, that is also another great preacher. And Raptureless, tidak ada rapture tadi dikatakan, itu cox up, itu harpazo, itu never happen secara fisik, itu hanya mengangkat, memindahkan kita. Manusia jasmani dipindahkan menjadi manusia rohani. Nah, ini pengangkatan arti ini semuanya yang diartikan dengan parousia dan hal-hal yang lain. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.